kita kan dulu. Kelas akan enggak siap dari satu dua. Ibu tadi mengenai pedoman gizi seimbang. Apakah itu? Iya, ya, silakan Mbak. Jadi untuk yang pertama, bagaimana cara ibu untuk mengedukasi para siswa-siswi mengenai pentingnya menerapkan pedoman gizi seimbang di usia? Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan kepada Ibu. Semoga Ibu bisa memberikan materi atau sumber yang bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nah, saya sebagai seorang guru ya, itu cara mengedukasi itu ada beberapa tahap. Yang pertama, karena anak-anak itu eranya dia sebagai generasi Gen Z ya, itu dia lebih suka untuk berkreasi, atau dia sangat tidak suka kalau didikte, bener ya. Jadi dia juga ingin keberadaannya itu diakui, loh aku bisa gitu. Maka saya dalam edukasi punya strategi, anak-anak saya suruh untuk ini berliterasi dulu sesuai dengan gaya belajar dia. Dalam berliterasi itu bisa dari media sosial atau dari berbagai hal. Setelah dia menemukan sesuatu, dia kemungkinan akan mengolah materi tersebut. Setelah diolah, kita bicarakan dan kita diskusikan. Misal menu seimbang, gizi seimbang, itu kan kalian sudah berliterasi ya, melanang buana. Gizi seimbang itu apa kan? Mungkin bisa memberikan dulu sedikit gambaran yang sudah kamu pelajari, gizi seimbang itu apa. Kemudian nanti cara bagaimana ibu mengedukasi Anda, coba mungkin bisa, siapa saja bisa. Gizi seimbang menurut Anda yang sudah Anda pelajari apa dulu? Nah, biasanya Anda kan nggak mau kan, ini loh ini gizi seimbang seperti ini kan, nggak mau kan. Nah, itu dari yang sudah Anda pelajari sudah bisa ada gambaran imbang ya dari kalian imbang, seimbang yang sudah Anda pelajari setelah Anda kemarin barcode berliterasi begitu ya. Gizi seimbang apa yang sudah Anda ketahui? Gizi seimbang itu kita mengonsumsi makanan yang ada proteinnya, sayur-sayurannya, karbonnya itu bisa diganti. Kalau nasi kita nggak mau, kita bisa diganti pakai roti ini. Misalnya kayak tomat, untuk proteinnya kan ada daging dan sebagainya. Ditambah lagi ada buah-buahan yang bisa Oke. Ya, terima kasih ya. Mungkin juga yang lain juga mungkin sama. Lah, saya cara mengedukasinya kan nggak mendoktrin gizi seimbang gimana. Kamu cari dulu kan. Nah, kamu cari gizi seimbang seperti itu. Nah, saya mengedukasinya. Ternyata anak sudah paham sih gizi seimbang. Kenapa saya harus ngajar? Nah, atau kenapa saya? Nah, itu tinggal saya mengembangkan konsep yang sudah diketahui oleh siswa. Kecuali anak nggak bisa jawab, aduh Bu, saya kok belum paham ya gizi seimbang, walaupun saya sudah baca literasi saya belum paham. Tapi karena ini tadi kamu sudah paham, oh gizi seimbang itu seperti ini, saya tinggal mengedukasi. Oke, imbang dalam hal apa? Berarti hari itu kamu berkegiatan akan mengeluarkan energi. Berarti energi yang masuk dan energi yang keluar juga harus imbang. Hari ini kegiatanmu banyak nggak? Nah, kalau banyak, asupan yang masuk yang sudah kamu sediakan ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada vitamin dan mineral yang biasanya misalnya nasinya itu 2 sendok, sekarang ditambah dan itu baru imbang. Tapi konsep imbang itu imbang kecukupan gizinya, juga imbang jumlah. Ya, satu kecukupan imbang proporsionalnya jumlahnya, yang kedua proporsional kandungan gizinya. Oke, jadi dari apa yang sudah Anda ketahui, saya cara mengedukasinya seperti itu. Tadi yang ditanyakan, bagaimana Ibu cara mengedukasi? Kemudian langsung ke penerapan. Kira-kira kalau cowok dan cewek sama nggak ya kebutuhannya? Beda. Kalau cowok 2 sendok nggak cukup. Oke, berarti kalau cowok lebih banyak
ditambah itu juga seimbang. Seimbang itu bukan semua sama, tetapi sesuai dengan porsinya. Jadi kalau cowok sama cewek beda, ya silahkan dibuat beda. Cowok bawa bekal yang lebih banyak dong hari ini karena kegiatanmu banyak dibandingkan hari kemarin. Seperti itu. Kemudian usia mempengaruhi nggak ya? Ya, berarti imbang juga ada pengalaman baru. Usia juga mempengaruhi sehingga keseimbangan itu tercapai. Ini saya cara mengedukasi. Jadi kalau kemarin Mas Vita bawa nasinya hanya 1 centang, hari ini 2 centang, besok aktivitasnya lebih banyak, tambah ya Mas, 3 centang. Besok Bapak, kemudian saya cek bawa bekalnya udah 3 centang. Nah, ini cara mengedukasi sehingga suatu saat kamu dewasa mempersiapkan makanan bagi kamu bisa menyiapkan sendiri. Oh, hari ini aku banyak kegiatan nanti sampai sore sih, lembur buat video. Bekalnya bawa 2 sip lah, yang ini 2 centang untuk pagi, 2 centang, 4 centang ya. Itu bisa ngatur, bahkan kamu bisa menyediakan sendiri. Itu cara edukasi. Kalau perlu edukasi saya nggak hanya perintah. Besok dicek udah belum, ayo gitu. Caranya seperti itu ya. Itu cara ibu untuk memberikan edukasi. Jadi saya kan nggak memerintah kayak dikte gitu, tetapi dari ide usul apa yang sudah ada dalam diri Anda tinggal saya bawa ke mulut. Itu cara edukasi. Begitu sudah bisa menjawab. Jadi kayak bertanya gitu ya. Saya jarang untuk ini. Saya bertanya apa yang anak ketahui. Kalau seandainya nggak tahu pun juga nggak saya marahi. Oke, apa adanya. Jadi menerima anak itu ya apa adanya. Misalnya mohon maaf ya, ada anak yang memang nggak bawa karena nggak punya. Iya kan, kadang-kadang itu kita munculkan di dalam kelas itu anak-anak untuk saling ngomong, untuk saling memberi. Itu kamu banyak ini nggak bawa, boleh nggak dikasihkan ke kamu. Nah ini juga edukasi juga. Bahkan kadang-kadang di luar jam pelajaran anak saya panggil lebih duluan, nanti kalau mau kamu sejak tadi kayaknya belum makan. Saya nggak diberi sapu, memang orang tua saya nggak tapi di luar pengetahuan teman-teman. Nah kalau perlu kamu juga seperti itu. Kalau kamu berlebih, perhatikan temanmu di kelas tanpa sepengetahuan orang lain. Ini nanti untuk makan di sini taruhannya. Tapi kalau sudah kekeluargaannya bagus, udah ayo sing oke. Suplai. Kalau udah terbiasa, kalau masih belum akrab kan ya kita jaga. Kalau sudah akrab kan ayo kita makan. Seperti itu. Kemudian kalau dari rumah, kalau kita berlebih kadang saya memang sudah, maksudnya saya terapkan. Jadi saya bisa ngajak anak seperti itu. Saya juga ngajarin diri saya sendiri. Saya itu kalau masak nasi segini mesti lebih sih, saya coba untuk nanti ada teman lain yang masih nggak bawa. Saya ambilkan di dapur dengan kita nggak melayani orang lain, memberikan sesuatu ke orang. Sebenarnya memberikan diri kita sendiri. Itu saya cara dengan kebetulan edukasi. Jadi untuk yang misalnya kedua kan itu kan ibu itu masih tahu tentang kayak edukasinya ke murid itu kayak gimana. Nah, yang kedua tuh apa sih tantangan atau permasalahan yang ibu hadapin selama mengedukasi tentang perkembangan seimbang terhadap siswa-siswi? Ya. Nah, tantangannya untuk saat ini itu ada beberapa. Yang pertama, anak itu kayaknya cenderung untuk tidak mau menyiapkan makanannya sendiri. Dalam arti tidak mau itu ada beberapa masalah loh ya. Yang pertama itu kebiasaan dalam keluarga, misalnya kan ini era muda. Era muda itu era Grab food ya. Kalian beli aja. Ini loh maksudnya mengubah. Bukan berarti nggak boleh.
kita grab food itu enggak, silakan. Cuma sebelum kita memanfaatkan fasilitas di luar yang banyak, kita harus tahu dalam keluarga itu konsep makanan sehat yang seimbang. Harus tahu pasti dan harus bisa menyiapkan sendiri. Gitu harus. Misalnya keengganan itu sebenarnya karena masalah kebiasaan. Sibuk deh, capek deh, semua orang sibuk. Jadi nggak ada yang nggak sibuk era sekarang. Murid, waduh bu tugasnya banyak, namanya bapak ibu guru nggak, tugasnya nggak. Jadi mengubah ini loh. Sebelum Anda itu memanfaatkan fasilitas yang ada di luar, kita harus merombak diri kita, nyiapkan makanan sendiri, syukur sendiri, bukan bapak ibu kamu. Atau paling tidak membantu orang tua kamu, walaupun di rumah ada pembantu. Karena apa? Ini berlatih kan remaja, istilahnya anak SMA itu kan berlatih hidup. Nah, besok kalau kamu jadi mahasiswa, besok kalau kamu jadi ibu atau bapak rumah tangga, apakah kamu bel terus, apakah kamu aplikasi terus? Itu penting sekali. Contoh ya, ini aplikatif sekali. Tantangannya ya, contoh satu tantangan. Bapaknya sendiri, jadi suami saya sendiri, makan sayur itu susah. Saya harus ngerayu loh itu, mesti harus saya dampingi. Itu sudah orang tua. Setelah saya telusuri, oh kebiasaan dulu di keluarganya belum, mesti enak. Ibunya itu sibuk, bapaknya sibuk kerja. Pada saat saya pacaran, itu saya lihat nek mangan sayur kaya emang mergo demi cinta di depan saya. Jadi rambujan saya tahu gitu. Berarti saya harus punya keputusan hidup. Anak saya sejak kecil harus doyan sayur. Nah ini maksudnya menyiapkan. Orang kalau nggak doyan sayur, gimana nggak sih? Ini saja mengubah sulit loh. Nah, maka dari itu, dari pengalaman hidup saya itu, bangsa kita itu usianya sekarang semakin pendek. Usia 50 itu banyak yang meninggal loh. Itu penentunya makanan. Apa nasib bangsa kita di masa depan kalau remaja-remajanya tidak tahu, tidak dapat menyiapkan makanan gizi yang sehat, yang seimbang. Oke. Belajar sih kan. Itu penting. Jadi harus mau, paling tidak itu tahu bagaimana proses menyiapkan untuk diri kita sendiri. Walaupun fasilitas ada. Gitu. Sehingga nanti kalau fasilitas ada, kita menyiapkan fasilitas yang ada di luar sana, itu kita bisa memilih yang sehat itu seperti apa. Biasanya yang sehat, murah begitu tidak banyak diminati orang. Mesti yang murah, enak dan tidak sehat yang banyak diminati orang. Ya kok iya. Jadi tantangannya itu yang pertama satu, kebiasaan, mengubah kebiasaan peserta didik. Gue kan masak dewe ya, tapi butuh latihan. Latihannya juga nggak tiap hari sih, tapi kalau perlu kamu minggu pas libur nyiapin itu. Senin itu sudah bagus, itu sudah latihan loh. Oh makanan sehat kayak gini. Kalau tidak sendiri ya kamu paling nggak membantu ibumu. Kalau pola hidup ibumu masih belum betul, kamu sudah tahu konsep yang benar, kamu betulkan ibumu senengannya mau ayam terus digoreng terus gitu ya misalnya ya. Wah senengannya ndas karo cakar ya kamu ubah bu, itu kolesterol tinggi loh. Yang bagus dah. Kalau perlu nggak digoreng. Kalau nggak digoreng diapain? Cari resep di internet kan banyak lah, media sosial itu kita manfaatkan kayak gini. Oh dada dikukus supaya enak bagaimana? Oh bumbunya rempah, itu kan perlu belajar. Dan jadi enak bagaimana makanan sehat itu jadi enak. Biasanya konsep anak itu makanan sehat itu nggak enak kan? Oh nggak enak, mau digodok. Nah belajar bagaimana digodok tapi enak. Butuh belajar nggak? Nah ini mengubah, saya pengen mengubah. Ini tadi tantangannya apa? Tantangannya adalah kebiasaan dari keluarga yang tidak mau menyiapkan makanan sendiri. Nah itu harus dirubah, harus mau belajar. Gitu, harus mau belajar. Belajar itu tidak harus ngumpul. Ya seminggu sekali. Coba lah besok. Bawa bekalnya makanan sehat sih, yang nggak digoreng. Terus terang ini semakin kesini tuh usianya orang Indonesia semakin
kemudian banyak yang menderita diabetes. Dari media sosial itu saya lihat anak-anak remaja usia sekolah banyak yang gagal ginjal, sudah kolesterol itu. Kalau zaman dulu malah usianya masih lebih panjang, orang yang sakit kolesterol tinggi usia di atas 100 ya. Ini anak-anak muda pada diabetes itu gagal ginjal karena dia nggak menyiapkan masakan sendiri. Kemudian orang tuanya sibuk juga enggak, itu kan dari orang tuanya kan. Nah kalau orang tuamu sudah memiliki pola yang bagus dalam menyiapkan makanan, lanjutkan. Kalau belum, coba kamu rombak dari keluargamu. Sehingga kamu besok generasimu ini generasi yang bagus. Misal gula itu kan tidak boleh tiap hari dalam arti seperlunya kan. Seperlunya kalau kegiatannya banyak, gulanya banyak nggak apa-apa. Tapi kalau ada kegiatan yang itu saya membiasakan anak saya sejak kecil, sejak bayi, karena saya tahu pola hidup yang baik dan sehat. Ini bapaknya yang harus saya rombak kan gitu. Tapi dalam hati aja gimana caranya ada strategi. Anak saya setiap minum susu sejak bayi tidak pernah saya kasih gula. Jadi lidahnya udah biasa nggak pakai gula. Nasi kan gula, bakmi gula, apa-apa gula ya kan. Semua makanan yang dicerna oleh tubuh itu semua akan jadi gula. Dewasa ini kalau jajannya anak saat sekolah gitu, temennya pada es teh, mesti manis kan? Iya. Dia beli, saya es teh tanah. Luti, kok kayak generasi jomblo, tapi dia tahu konsepnya siapa. Walaupun temennya udah generasi jomblo, kayak kuno gitu, ngirim gitu. Tapi orang-orang negara maju udah biasa hidup kayak gitu. Maka mohon maaf ya, itu para turis-turis dari negara barat itu kalau di hotel itu gula kan dipisah, minumnya seperlunya, makanya gula dicepat disiapkan dan dia belum tentu pakai. Kalau pakai ya cuma itu seperlunya saja. Kalau ada sama karena gula itu sudah sejak kecil kayak gitu mengubahnya sudah. Kamu udah biasa sejak kecil manis, udah bagus. Maksudnya tinggal lanjut deh. Ini tadi tantangannya kalau menemukan siswa dengan pola-pola dari keluarga yang salah dulu. Jadi kesulitannya itu yang pertama. Jadi saya harus mengubah dan memberi contoh. Contohnya tidak hanya di mulut, saya juga dalam perilaku gitu. Ya boleh nanti pakai gula tapi enggak setiap hari. Kemarin saya pengen, tapi saya sudah berapa nggak minum gula. Kemarin pengen buat es teh manis. Saya ya buat, tapi ya sudah cukup. Karena saya sekali buahnya sekali. Kemudian cek gula ya belum. Jadi misalnya saya konsumsi gula, saya cek itu tidak lebih dari 115. Kalau dalam keadaan wajar cuma 95. 95 100 cek gula itu. Apakah cek gula hanya untuk orang tua anak-anak? Enggak, kamu boleh nggak cek gula? Boleh. Cek aja gula supaya bisa. Ya jangan rendah sekali sih. Kalau 95 itu normal. Saya minum gula gitu paling dicek cuma 100, tidak lebih dari 110. Berarti masih normal, terkendali. Nah itu contohnya gitu. Saya juga selain ucapan, motivasi juga hidup saya jadi memberi contoh kepada anak didik saya. Menyatakan kepentingan saya. Orang yang bukan gula ini kontrak badan malah nggak nyaman. Itu tantangan yang pertama. Jadi latar belakang siswa yang harus dirubah. Kemudian yang kedua, kemalasan. Anak sekarang tuh cenderung mohon maaf malas masak dah. Iya dah, iya. Yang saya perhatikan 10A sama 10B itu nggak ada yang ambil tema untuk masak. Video aja. Ya. Ini 10A sama. Tapi yang pas-pasan ada. Maksudnya bukan berarti nggak boleh, boleh. Cuman kok masak kok ribet gitu. Ribet ya. Sebenarnya ribet dan tidak ribet itu di otak. Saya tiap hari masak. Padahal capeknya luar biasa. Jadi ribet dan tidak ribet itu di otak. Pagi besok saya nyiapin sop apa ya? Oh, wortel sama kentang. Kentangnya udah saya siapkan. Wortelnya oke, dimasukkan microwave dulu, besok tinggal kumpul. Jadi masak, saya jam 6 tuh sempat masak. Rebus air, bawangnya bisa kupas, geprek-geprek, masuk, udah umek, sayur, udah jadi.
Masa digongsong-gongsong? Biar supaya enak, ada strategi. Dia belajar. Jadi saya bawa bekal, udah sop cemplung misalnya, wortel, kubis, dadi jam 6.05 udah dadi. Iya, 6 seperempat saya sudah berangkat. Jadi jek kebul-kebul saya bawa bekal. Kayak gitu ribet dan tidak itu sebenarnya tergantung pada pola pikir. Nyatanya catering kaya orang ribet. Kenapa dia pola pikirnya aku pernah masalah itu. Jadi sebenarnya juga kebiasaan yang ini loh, kemalasan itu bisa dikikis dengan cara mengubah pola pikir. Asal ada niat itu jadi. Makanya setiap hari saya nyiapin untuk keluarga bawa bekal itu semua ada. Jarang jajan, bukan berarti nggak jajan, ya kadang jajan juga sih, tapi pilih-pilih makanannya. Nggak semua makanan harus kita makan, tapi tiap hari bekal sih ada. Ya gitu saya ribet ngulang jam 7 kurang seperempat harus semua saya sendiri juga nggak bekal, masih saya pikir orang lain kayaknya banyak, nanti ada yang nek kita mikir ribet, tapi kalau kita mikirannya simple, apa yang ada di depan mata itu yang kita jalani. Jadi biar cepat ya itu tadi disiap-siapin. Tapi saya sudah belajar cara masak sop cemplung yang tanpa digongsong orang yang minat itu seperti itu, udah belajar. Jadi lidahnya udah terima. Mungkin nanti belajar dengan jadi yang ngurangin gorengan caranya itu gimana beda. Karena banyak orang Indonesia itu setiap tahun itu berapa ribu tambah yang seperti itu. Iya, orang Indonesia itu suka minyak. Ya apa ya? Karena kebiasaan sejak kecil di rumah ya kayak gitu. Nah, bojoku pun mau banget. Maka kalau makan sayur saya dampingi. Bahkan kadang-kadang saya buat ngapusi. Jadi ngapus itu buat menu yang apa beda biar sayurnya masuk di tubuh gitu. Itu strategi juga. Nah itu kamu suatu saat kan jadi ibu, ya kan? Itu generasi yang akan harus sikap dari jangan semakin kesini umur 50 sudah kita masih kebiasaan yang tidak bagus. Jadi saya beri 2 saja ya tantangan. Satu latar belakang keluarga itu tadi. Yang kedua mamas karena apa sudah ada. Kemudian bentuk junk food itu kan cepat ya. Ada berapa? Nah, kita buat junk food di rumah. Buatan kita sendiri kan kita pasti tahu itu sehat gitu. Kan kalau buatan orang lain nggak tahu loh. Misalnya junk foodnya itu dalam bentuk nugget ya. Wih balungnya dikatur, telaknya dikatur. Wih yurang. Tapi kalau kita buat junk food sendiri ya pas libur misalnya buat nugget ayamnya kita milih yang daging betul-betul daging kita kan mau nyiapin nugget dari ayam. Sekarang semua terbuka, nugget tahu, nugget tempe, nugget ayam, misalnya untuk junk food buatan kita sendiri frozen ditempeli tanggal kawinnya belum bikin nggak ribet kan? Itu nanti yang mengubah pola pikir. 2 pertanyaan sudah selesai. Ada yang ingin diteruskan dari dua wawancara tadi? Ada. Sudah cukup? Ada yang sudah cukup? Cukup Bu, terima kasih untuk waktunya. Wawancara kami selesai. Terima kasih sudah mengganggu waktunya. Iya, oke, semoga bermanfaat ya. Iya.